warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kita kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual dalam podcast pendidikan untuk mengetahui apa itu perencanaan bisnis. Nah, sebelumnya kita akan mengenalkan dulu nih. Nama saya Yusitri Winahyu sebagai pembawa acara pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcast kita akan mengenalkan moderator kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rukani, bisa dipanggil Bu Rukani. Saya dalam video podcast sebagai seorang moderator. Terima kasih. Yang berikutnya adalah pemateri kita yang pertama ini. Silahkan untuk Ibu Fitri. Nama saya Fitri Arinda, bisa dipanggil Ibu Fitri. Saya di sini sebagai pemateri. Selanjutnya pemberi materi kita yang kedua ada Bapak Umar, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umar Fedriana, bisa dipanggil Bapak Umar. Saya di sini sebagai pemateri. Terima kasih buat Pak moderator dan pemateri kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai podcastnya ke studio sebelah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui virtual ya, meskipun via online, tidak apa-apa. Tetap kita syukuri. Untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran perencanaan bisnis. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan model pengelolaan kegiatan usaha. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita membahas materi mengenai perencanaan dan model pengelolaan kegiatan bisnis dengan rekan-rekan saya, yaitu di samping saya ada Bu Fitri, juga ada Pak Umar. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya, nggak apa-apa meskipun di saat pandemi seperti saat ini, jadi kita tetap harus menjaga kesehatan. Ya, sesuai yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai materi perencanaan dan model pengelolaan kegiatan usaha ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menceritakan, bisa menjelaskan bagaimana sih mengenai materi ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, mungkin yang pertama nih yang saya tanyakan mengenai perencanaan bisnis itu sendiri. Ya, apa sih perencanaan bisnis itu sendiri, Bu? Ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Rukani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian perencanaan usaha gitu ya Bu ya. Yang pertama, perencanaan. Sebelum kita memulai perencanaan usaha, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan dan apa itu usaha. Perencanaan merupakan fungsi, tujuan manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Kemudian bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan atau mengkombinasikan barang dan atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ya, seperti itu ya Bu ya. Tadi kan Bu Fitri sudah menjelaskan nih mengenai apa itu perencanaan bisnis lah. Dari perencanaan bisnis pasti ada manfaat ya, pasti ada manfaat dari perencanaan bisnis sendiri lah. Untuk manfaat dari perencanaan bisnis sendiri itu bagaimana sih? Mungkin Pak Umar bisa menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, manfaat dari perencanaan sebuah bisnis itu ada 4. Yang pertama, pekerjaan atau aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita menjalani sebuah bisnis itu akan berjalan secara lancar, karena sebelumnya kita sudah mau merencanakan lebih dahulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai untuk bisnis yang kita jalani. Yang kedua, kita dapat menghindari pemborosan waktu. Jadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tentunya kita tidak akan terlalu banyak membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak terlalu penting. Yang ketiga,
perencanaan ini bisa menjadi sebagai alat evaluasi untuk bisnis kita, supaya bisnis kita semakin baik ke depannya. Oke, yang terakhir, dengan adanya perencanaan ini bisa menjadi sebagai landasan untuk kita bisa menjadikannya sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan kita untuk depannya. Jadi kita sudah tahu target kita untuk sukses itu bagaimana, dari awal kita sudah rencanakan matang-matang. Seperti itu ya, jadi banyak banget ya manfaat dari perencanaan bisnis itu sendiri. Oke, selanjutnya tadi kan sudah kita bahas mengenai perencanaan, juga manfaat dari perencanaan bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai proses perencanaan bisnis. Nah, itu mungkin Pak Umar juga bisa menceritakan bagaimana sih proses perencanaan bisnis itu. Ya, saya akan menjelaskan untuk proses dalam melakukan sebuah bisnis itu ada 4 proses. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi peluang usaha. Ya, kita di sini itu harus terbuka mata kita untuk melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Sebagai seorang pengusaha itu harus sangat dimiliki oleh seorang pengusaha, sangat penting sekali. Kita harus melihat produk-produk mana yang mungkin sangat diperlukan oleh masyarakat di sekitar kita. Itu menjadi patokan utama kita. Oke, yang kedua, kita akan menentukan jenis usaha apa yang akan kita dirikan. Dari berbagai alternatif usaha yang sudah kita persiapkan, tentunya ada satu yang tentunya sangat matang atau sangat bagus untuk kita jalankan. Dalam menjalankan usaha itu, hal-hal yang harus kita pertimbangkan secara mendalam yaitu jumlah modal atau biaya yang akan kita keluarkan untuk mendirikan usaha tersebut. Itu sangat penting untuk kita pertimbangkan. Yang kedua, ketersediaan bahan baku untuk menjalankan usaha tersebut. Karena ketika bahan baku itu tidak ada, mungkin usaha kita tidak akan mungkin berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja ini menjadi aspek yang paling penting ya, karena mereka yang akan menjalankan usaha kita ini. Kemudian prospek pemasaran dari usaha kita itu apakah bagus atau tidak, itu harus kita teliti terlebih dahulu supaya bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, yang kemudian mungkin kita harus melihat juga daya beli masyarakat di sekitar itu, apakah mereka mampu untuk membeli produk yang akan kita tawarkan kepada mereka, atau kita seharusnya menyesuaikan harga jual dari produk kita itu sesuai kemampuan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir, kita harus memahami selera konsumen. Jika kita memahami selera konsumen, tentunya kita akan sangat mudah untuk menjalankan bisnis kita. Seperti ketika kita akan membuat produk baru, tentunya kita akan meneliti dulu selera konsumen seperti apa itu. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Ketika kita memulai sebuah usaha, kita harus meneliti dulu aspek pasar itu bagaimana. Tentunya aspek pasar ini sangat penting karena ketika kita akan melakukan sebuah usaha, pasar itu menjadi tujuan utama kita untuk penjualan produk kita. Yang kedua, kita harus meneliti tentang aspek produksi yang kita butuhkan, seperti lokasi usaha yang akan kita tetapkan, terus kemudian alat-alat apa yang kita perlukan dalam jalan usaha, kemudian fasilitas yang akan kita berikan kepada para konsumen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aspek finansial. Tentunya bagi seorang pengusaha, untung itu adalah tujuan utama kita dalam berusaha. Ya. Jika kita berusaha tapi tidak mendapatkan untung, itu sangat berbahaya sekali. Usaha kita bisa langsung ya tidak bisa dilanjutkan. Langsung tutup gitu ya. Iya. Yang terakhir, aspek yang perlu kita pertimbangkan yaitu aspek organisasi dan manajemen bisnis kita. Di sini yang paling sangat berpengaruh yaitu
manajemen para pegawai kita yang tentunya mereka itu yang menjalankan bisnis kita supaya bisnis terus berjalan dengan lancar dan sukses untuk depannya. Yang terakhir, yang keempat, kita harus membuat proposal usaha yang akan kita dirikan. Proposal ini bisa dibuat secara tertulis. Mungkin itu yang bisa saya infokan kepada teman-teman. Jadi banyak sekali ya yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan. Jadi kita harus yang bisa saya ambil nih Bapak ya, jadi benar-benar harus menganalisis kondisi lingkungan, baik itu dari SDM, terus dari bahan dasar, bahan baku dari produk itu sendiri juga, itu sangat penting ya Bapak. Oke, tadi kan sudah kita bahas lengkap nih, sudah bahas mendetail mengenai mulai dari apa itu perencanaan bisnis, lalu manfaat, terus tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Umar mengenai proses perencanaan bisnis. Lalu di saat kita merencanakan suatu bisnis, pasti ada saja suatu hal-hal yang tidak ingin terjadi ya. Maksudnya ada kendala-kendala ya, meskipun itu kecil ataupun besar pasti ada saja kendalanya. Nah, mungkin Bu Fitri bisa sedikit menjelaskan atau menceritakan apa saja sih kira-kira kendala, hal-hal yang harus dihindari ketika kita merencanakan suatu bisnis. Terima kasih sebelumnya. Untuk hal-hal yang harus dihindari dalam perencanaan bisnis, yaitu bahwasanya ketika kita melakukan perencanaan bisnis, kita yang seperti yang disebutkan oleh Pak Umar tadi, kita menginginkan keuntungan seperti itu ya. Di sini hal-hal yang dihindari ketika kita melakukan perencanaan bisnis, yaitu ketika kita nantinya melakukan bisnis, lalu bisnisnya rugi atau tidak untung atau berhenti di tengah-tengah jalan seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dihindari, yaitu kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu mengenai penetapan proyeksi jangka panjang. Jadi kita tidak boleh terlalu merencanakan yang sangat panjang seperti itu, karena kita tidak tahu kan kedepannya nanti akan seperti apa. Ya, benar. Lalu yang kedua, optimisme berlebihan. Jadi optimis itu boleh, tentu ya sangat baik. Harus ya, Iya, harus optimis seperti itu. Tapi ketika optimis itu sangat berlebihan, tentunya tidak baik. Jadi nanti takutnya kita tidak bisa introspeksi seperti itu terhadap usaha yang kita lakukan. Lalu yang ketiga yaitu hanya garis besar saja yang kita tahu mengenai usaha kita. Jadi seperti usaha kita ini kita harus tahu lebih detailnya seperti apa. Jadi tidak hanya garis besarnya saja, misalnya jilbab seperti itu ya, kita nggak cuma jilbab gitu aja, karena jilbab itu juga bermacam-macam seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu bahasa yang sulit. Di dalam melakukan perencanaan usaha tadi sudah disebutkan ada proposal tertulis ya Kak. Nah, untuk itu bahasa yang digunakan tidak boleh seperti yang bertele-tele, karena nanti takutnya sulit untuk dipahami seperti itu. Jadi yang simple gitu aja ya. Yang simple tapi mengena seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir yaitu bergantung kepada keunikan dan hak usaha. Jadi meskipun kita sudah memiliki keunikan usaha, jadi tidak boleh besar kepala seperti itu. Jadi juga harus tetap tetap melakukan inovasi seperti itu. Ya, oke, sudah detail sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi mengenai hal-hal yang harus dihindari ketika kita melakukan perencanaan suatu bisnis. Ya, saya pernah mendengar nih Pak Umar ini memiliki bisnis ya, meskipun masih belum terlalu besar ya Pak ya, sudah mulai merintis gitu ya. Jadi mungkin Pak Umar ataupun Bu Fitri bisa kita sharing-sharing mengenai pengalaman dulu awalnya bisa merintis bisnis tersebut itu motivasinya apa? Mungkin perencanaannya juga bisa disebutkan, lalu pengelolaan, apalagi di saat pandemi seperti ini ya Bu, ini kan banyak banget bisnis offline yang tutup, terus harus konsep ulang, harus manajemen lagi mengenai pengelolaan, bahwasanya bagaimana caranya agar bisnis itu kembali bisa diminati oleh konsumen.
Ya, banyak juga yang dirubah menjadi online gitu, juga nggak sedikit yang membuat bisnis baru melalui bisnis online. Jadi mungkin di sini kita sharing-sharing pengalaman ya. Mungkin nanti saya juga ada sedikit pengalaman, kita bisa berbagi bersama. Mungkin Pak Umar bisa memulai awalnya bagaimana Pak? Oke, ini sebenarnya bisnis yang saya jalani ini ya belum terbangun bisnis yang besar, cuma ya perintis masih bisnis kecil-kecilan lah. Kebetulan saya dan keluarga di rumah itu ada bisnis toko percetakan. Awalnya kenapa keluarga memilih bisnis toko percetakan ini? Karena di sekitar rumah saya itu, terutama di sekitar toko itu banyak sekali berdiri sekolah, tempat-tempat kerja seperti itu. Itu menjadi hal utama yang akhirnya kita putuskan untuk membangun toko percetakan itu. Karena tentunya sekolah dan tempat kerja itu sangat membutuhkan seperti misalnya ketika seorang siswa akan mencetak tugas dari gurunya, terus kemudian pegawai-pegawai kantor yang akan mencetak brosur-brosur mereka seperti itu. Jadi harus menganalisis kebutuhan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen, sehingga Bapak punya ide untuk membuka toko tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Pak setelah ya, untuk dalam kondisi seperti ini di tengah pandemi ini mungkin penjualan dan pendapatan toko agak sedikit berkurang karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini memang usaha percetakan ini agak sedikit mengalami penurunan penjualan dan penurunan omset karena para siswa dan para pekerja itu sekarang mulai melaksanakan aktivitas mereka itu di rumah. Lalu online gitu? Iya, online ya. Para siswa sekarang belajar secara daring, para pekerja kemarin karena adanya peningkatan yang terkena COVID-19 sehingga mereka dipekerjakan di rumah, itu sangat berpengaruh kepada penjualan dan pendapatan toko. Lalu tapi sampai saat ini masih tetap buka ya Pak untuk bisnis tersebut? Alhamdulillah sampai saat ini masih buka karena dengan adanya pandemi ini saya dan keluarga memutuskan untuk menerima pesanan melewati media-media daring seperti email, WhatsApp, sehingga para konsumen ini tidak perlu datang ke toko dan mengantri menunggu lama untuk pesanannya jadi. Jadi mereka itu hanya mengirim lewat email, WhatsApp, dan ketika pesanan mereka sudah selesai, kita akan kabarkan dan mereka bisa langsung mengambil tanpa mengantri. Jadi ada inovasi baru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, sangat bagus sekali. Mungkin Bu Fitri bisa sedikit bercerita? Ya, kalau saya lebih berbeda dari Pak Umar ya. Kalau Pak Umar lebih bagaimana menginovasikan kegiatan pemasarannya seperti itu. Kalau saya lebih ke dulu pada waktu masih awal perkuliahan, saya kan mulai mengidentifikasi apa sih yang diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa di sekitar saya seperti itu. Lalu pada waktu itu saya berpikir bahwasannya banyak yang membutuhkan kuota, pulsa dan lain sebagainya. Lalu saya berjualan itu, akan tetapi belum melakukan perencanaan usaha, jadi hanya sekedar berjualan saja. Ya, karena mungkin masih minim pengalaman ya, iya, masih maba juga. Iya. Lalu setelah waktu sudah mendapatkan perkuliahan, sudah mulai semester akhir, tepatnya semester lain kan ada COVID-19 itu juga. Lalu banyak harga masker masker kesehatan yang dilambungkan setinggi-tingginya seperti itu. Sangat mahal gitu. Iya, sangat mahal sekali. Kemudian saya berpikir kenapa tidak membuat masker lain yang mana bisa digunakan kembali dengan harga yang masih bisa dijangkau seperti itu. Lalu saya membuat perencanaan kainnya itu harganya seperti apa, modalnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian bisa berjalan dengan baik, dengan alhamdulillah laba yang cukup menguntungkan sekali seperti itu. Kemudian semakin ke sini kan harga masker juga sudah normal ya, sudah masker normal. ya. Nah, lalu
saya mulai berpikir apa sih usaha apa lagi yang sekiranya apa ya kalau dibilang tidak pernah bisa mati. Mulai berpikir lagi ya, berpikir keras gitu. Usaha apa gitu. Kemudian saya berpikir merencanakan usaha lagi dengan membuat usaha apa namanya berbentuk fashion seperti jilbab, baju dan lain sebagainya. Jadi menurut saya perencanaan usaha itu sangat penting sekali karena ketika dan saya merasakan gitu waktu dulu belum melakukan perencanaan usaha seperti ini rasanya dan setelah melakukan perencanaan usaha semakin baik. Ya, sangat banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil, bisa kita kaitkan dengan materi untuk sharing-sharing kita hari ini, mulai dari Pak Umar, juga Bu Fitri, sangat banyak sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa memilah-milah sendiri, juga bisa dikaitkan kalau memang teman-teman punya usaha di rumah, entah itu secara offline maupun online gitu ya. Oke, mungkin sharing-sharing kita hari ini cukup dari sini ya. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya merencanakan suatu perencanaan bisnis ataupun usaha itu sangat penting, mulai dari keuangan, tempat, terus pangsa pasar, terus nanti konsumennya itu siapa, terutama kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pembeli itu apa saja, itu sangat penting ya. Lalu mengenai langkah-langkah tadi juga sudah dibahas oleh Pak Umar bahwasanya langkah-langkah itu mengidentifikasi juga, terus habis itu membuat proposal juga gitu kan. Jadi sangat banyak sekali. Insya Allah ini akan bermanfaat ya bagi kita semua, terutama bagi saya juga yang masih proses membuat bisnis gitu. Bismillah, ini kan sebagai ilmu pengalaman yang baru untuk kita semua. Oke. Cukup itu saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan, apa yang kita bahas di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup saya sampaikan terima kasih kepada Pak Umar sama Bu Fitri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di next podcast ya. Oke, jangan pernah patah semangat untuk kita semua, meskipun di saat pandemi seperti ini kita juga harus siap nggak siap, harus siap ya melakukan pembelajaran secara daring, secara online. Terus tetap jaga kesehatan juga. Adanya COVID ini sebagai pembelajaran untuk kita untuk berhati-hati mengenai pembelajaran gitu ya. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari situasi dan kondisi saat ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.